Ini idenya siapa ya? Nyetelin lagu gua di 3 layar gini bang? Idenya siapa bang? Saya itu meskipun ini lagu saya, cuman kalau saya tuh jarang banget nonton video ini pak, nangis saya pak. Jadi benar-benar sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat teman-teman semua. Ini tempat yang sangat terhormat buat saya, Pak Sunu, Ketua Perklin, bapak-bapak yang profesor, dokter yang saya hormati semua. Saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tapi bentuk rasa hormat saya injak tanah Melayu dari tadi. Mungkin kalau sempat lihat saya agak bengong-bengong, saya mikirin pantun apa yang bagus. Jadi pantun ini saya tujukan buat Perklin. Kalau jelek jangan diketawain. Kita mulai ya, nanti boleh rame-rame kita teriak cakep gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli cincin untuk pernikahan. Semoga semua anggota Perklin dapat cuan. Cocok kan Pak? Aman ya? Aman ya? Tapi kurang semangat loh, tepuk tangannya boleh, kasih saya semangat sedikit boleh? Oke, thank you. Oke, hari ini saya diberi kepercayaan, diberi kehormatan untuk bisa menjadi pengusaha yang lagi sharing. Kalau tadi Pak Khairul Nasir bilang motivator, saya agak koreksi dikit. Yang benar tadi yang dibawakan oleh Pak Yayang bahwa saya dan Pak Yayang ini bukan motivator, tapi apa yang saya akan sampaikan di sini adalah lebih school of life saya. Saya lebih banyak belajar di jalanan. Apa yang akan saya sharingkan di sini, harapan saya bisa menjadi trigger positif untuk yang disampaikan Dr. Sunu. Kemarin saya simak bahwa setiap tahun ada 12.000 dokter-dokter baru yang di Indonesia ini. So Perklin adalah ekosistem yang bagus banget, yang luar biasa banget. Topik hari ini adalah yuk jadi pengusaha kreatif, inovatif, dan mandiri. Saya itu namanya Henry Kurnia Adi Pak, Bapak Ibu. John itu diambil dari nama baptis saya. Karena sebelumnya saya beragama Nasrani, saya punya nama baptis Jonathan. Jadi nama lengkap saya Jonathan Henry Kurnia Adi Sutikno, cukup panjang. Ya, jadi namanya kok John karena saya waktu di dunia burung, orang Indonesia tuh kalau manggil Henry itu belibet Pak, ditambahin D di tengahnya dan akhirannya pakai I. Jadi saya suka ribet banget sih Henry gitu ya. Jadi saya pakai nama John, anak tongkrongan aja, ngambil dari depannya. LBF itu Lovebird Farm. Jadi karena saya di tempat lomba burung, saya sempat ternak burung. Nah di situ ada peternakan, jadi kita kasih nama Lovebird Farm. Oke? Saya lahir di Semarang 10 Mei 1985. Saya mau kasih lihat video ini perjalanan saya waktu main lomba burung. Ketika berjumpa, kita akan tahu diri kita yang sebenarnya. Bentukan wajah, nafas yang berhembus, tatapan mata yang tajam, banyak menyimpan cerita masa lalu. Bicara masa lalu memang sulit, tetapi kerja keras adalah penentu. Iya, penentu masa depan. Jangan pernah ngatur, jalani saja hidupmu. Bahagiakan orang tuamu dan orang-orang di sekitar. Ya, ini waktu saya main lomba burung di arena Gantangan itu Dr. Radian itu salah satu saksi hidup saya karena dia di BNR. Jadi hampir 7 tahun saya itu udah tenggelam di keterpurukan Pak. Saya berangkat ke Jakarta itu tahun 2007, nekat bawa uang 100.000, itu pun dikasih harta mama saya satu-satunya. Saya ini dari keluarga yang sangat sederhana Pak. Papa saya itu hanya ngumpulin kardus-kardus berkas ya. Mama saya itu bungkusin abu gosok. Jadi saya hanya lulusan SMA, sempat kuliah di Yudhianus Wantoro, cuman nggak bisa lanjut sampai semester 3 aja, jurusan IT Pak. Oke? Nah akhirnya saya kenapa harus ke Jakarta? Karena orang daerah itu
itu patokannya adalah ibu kota itu tempatnya untuk meraih kesuksesan. So saya berangkat ke Jakarta 2007. Alhamdulillah saya gak lama di Jakarta, saya bisa masuk di perusahaan sebesar Astra International Tbk. Ketika saya di Jakarta gak kenal siapa-siapa, tapi saya harus makan. So saya memberanikan diri untuk bagaimana bisa mempresentasikan jualan saya ke orang-orang, bahkan di pameran-pameran. Dan alhamdulillah 2009 ini kalau ada orang Toyota bisa ditanya juga, saya best marketingnya Toyota, satu-satunya sales yang diberangkatkan ke Jepang waktu itu tahun 2009. Jualannya ratusan unit, Pak. Di 2011 itu hancur hidup saya karena uang klien 5 juta saya pakai main judi. Jadi Astra itu tempat yang bisa dibilang menghasilkan banyak uang dan banyak ilmu untuk saya waktu itu, tapi saya salah jalan, Pak. Jadi saya tenggelam di perjudian. Sampai di 2011 itu uang klien 5 juta saya pakai untuk saya store tunai main judi, Pak. Di 2011 itu saya terpaksa dengan karir saya yang sangat bagus, terakhir senior sales, dan saya udah ANS, BSST, FFT, ANS trainingnya Astra semua sudah saya ikutin. Harusnya saya sudah kader supervisor, saya harus keluar dari Auto 2000. Di tahun 2011 saya akhirnya masuk ke dunia burung tahun 2012. Di situ saya jadi petugas pemungut bendera. Jadi kalau di perlombaan juri burung itu juri ngelempar-lemparin, nanti kita kumpulin ngerakit piala dan lain-lain. Saya cuma dibayar 60.000 sehari sampai 2019. Nah, titik balik saya, Pak, di 7 tahun ini saya di dunia lomba burung itu, titik balik saya adalah di masa-masa 2019 ini, mama saya itu sakit. Saya 3 bersaudara. Kakak saya perempuan, suaminya orang Bukit Tinggi, mualaf. Saya laki-laki satu-satunya, adik saya perempuan. Alhamdulillah juga udah mualaf juga, tinggal orang tua saya nanti mohon doanya. Jadi 2019 itu mama saya sakit, saya nggak bisa beliin obat atau untuk ajak mama saya ke dokter, Pak. Nah di situ hati saya mulai hancur. Kok aku jadi anak laki-laki satunya kok sampah banget gitu, nggak bisa do something untuk orang tua saya gitu loh. Padahal saya selalu bilang saya sayang orang tua saya, tapi nggak ada action yang bisa saya lakukan di situ. Nah saya yang paling mengenal diri kita adalah diri kita, Pak, bukan orang lain, bukan orang tua kita. Saya kenal diri saya orang yang mudah dimotivasi kalau saya punya orang yang saya sayang dan orang itu sayang sama saya. Singkat cerita, dengan wajah saya yang buluk itu, saya nekat cari cewek, Pak, 2019 itu, Pak. Dan alhamdulillah saya dapat cewek, Pak, dengan pengangguran, nggak punya rumah, nggak punya duit. Nah ini cewek saya, boleh berdiri. Nah ini Ibu Kiki Wulandari. Saya ketemu beliau sudah cantik begini. Kalau saya yang tadi, Pak, mukanya buluk begitu. Cuman karena saya punya skill di marketing, jadi ketika saya ajakin beliau untuk pacaran dan nikah, bahasa marketing pula yang saya sampaikan ke beliau. Jadi saya sampaikan, saya hari ini nggak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, saya nggak punya rumah bahkan, dan usia saya udah 34 tahun. Tapi satu hal yang saya bisa kasih garansi ke kamu, saya bukan orang malas, dan saya janji saya akan jadikan kamu ratu di kehidupan saya. Gitu. So hari ini boleh ditanya langsung testimoni dari Bu Kiki, bukan cuman ratu sih, mungkin udah princess apa ya, udah mewah lah ya sayang ya, bener nggak? Memang keputusan saya mualaf itu juga jadi titik balik di hidup saya. Jadi proses hidup yang benar-benar berat yang saya jalanin, proses hidup yang benar-benar udah ibarat tuh kehidupan tuh jatuhin saya sampai sejatuh-jatuhnya. Selalu pengen menghancurkan saya, selalu kepengen membuat saya menyerah. Dan di situ di Oktober 2019 itu, kalau saya boleh sampaikan, bahasanya adalah mafi kolbi khairullah. Tidak ada di hati saya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius teman-teman. Jadi sudah keberserahan penuh bahwa hati saya ini udah di hidup saya di dunia ini udah benar-benar miliknya Allah. Apa kata Allah aja. Disitulah tercetus slogan saya, jangan ngatur Allah itu, jangan ngatur Tuhan itu. Karena pada faktanya kita sebagai manusia gak ada kendali sedikit pun atas hidup kita. Besok kita belum tentu masih hidup. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini yang notabene, mohon maaf, kelihatan beragama, kelihatan dia taat dalam ibadahnya,
akan tetapi selalu merendahkan penciptanya dengan selalu mengkhawatirkan 1 detik kemudian ada apa, 1 jam kemudian ngapain, besok saya tinggal di mana, besok saya makan apa. Ini yang fakta yang kita tidak bisa bantah di kehidupan kita sehari-hari, Pak. Nah, hubungan benar-benar iman saya ini udah kayak berserah penuh, berserah ya Pak, bukan pasrah ya. Jadi saya berserah penuh sebagai Allah, sebagai pencipta saya. Tugas saya sebagai manusia hanya memperbanyak usaha. Sisanya saya kembalikan ke Allah. Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi di hidup saya, kun fayakun, silakan terjadi. Itu. Jadi Oktober 2019 saya mualaf, November 2019 saya nikah. Saya waktu nikah itu saya bekerja di salah satu perusahaan marketplace di Sudirman, Jakarta. Di situ usahanya adalah di bidang penyewaan kantor virtual. Jadi perusahaan ini bekerja sama dengan pemilik-pemilik kantor virtual office di seluruh Jabodetabek, dititipin jual di marketplace punya perusahaan saya bekerja itu. Nah, disitulah saya bisa kenal dengan Pak Sabar supaya teman-teman nyambung. Gimana kok John LBM nih susah banget jadi karyawan High Five, kok sekarang punya 7 perusahaan gitu ya. Nah, jadi awal mula saya kenal dengan Pak Sabar itu ketika saya bekerja di Ospas di Sai Sudirman Center. Di situ Pak Sabar punya kantor virtual, dititip di situ. Jadi Pak Sabar dulu bos, saya karyawannya Ospas. Nah, singkat cerita Maret 2020 biasanya tanggal 26 saya harus dipecat lagi. Baru dapat kerja, baru nikah, saya dipecat hari itu juga tanggal 26 Maret 2020. Di situ hancur lagi hidup saya. Ketika kita mengalami masalah, apalagi sampai kehilangan pekerjaan, yang paling kita takutkan adalah respon dari keluarga kita, istri, anak. Nah, hari itu saya dapat respon yang membangkitkan semangat. Makanya saya sangat percaya namanya di balik laki-laki sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya itu. Nggak mungkin nggak. Jadi itu sudah pasti ya, ada ibu, ada istri, itu pasti banget. So jadilah ibu-ibu di sini sebagai wanita-wanita hebat yang mendukung suksesnya laki-laki Anda ya. Kemudian Pak Sabar saya hubungin, Pak, minta kerjaan, Pak. Karena kan kita udah kenal. Saya bilang, Pak, saya dipecat dari Ospas, saya butuh kerja. Cuman waktu itu yang punya High Five 5 orang, Pak. Pak Sabar nggak bisa ambil keputusan, apalagi lagi COVID. High Five itu karyawannya kecil, cuman 3 orang waktu itu. Saya telepon Pak Sabar Maret, baru dihubungi Juni 15. Nah, Bang John Maret sampai Juni ngapain? Balik lagi ke tempat lomba burung, Pak. Nah, di situ saya punya banyak waktu karena pembatasan sosial kala itu, Pak. Nggak bisa kemana-mana, saya gunakan handphone saya dengan produktif. Saya belajar yang namanya AdSense, saya belajar yang namanya Instagram Ads, saya belajar mempelajari tentang marketplace, saya belajar di YouTube, saya belajar banyak hal tentang ngedesain. Jadi pakai handphone, kita download di aplikasi gratis kayak Flyer Maker dan lain-lain, kita bikin konten-konten sendiri. Nah, Juni dihubungi oleh Pak Sabar, 15 Juni saya diterima kerja dengan gaji 4 juta. Nah, berkat skill yang banyak saya pelajari di situ, ketika saya keterima kerja dengan gaji 4 juta, lihat karyawannya High Five 3 orang, yang ada di benak saya adalah ini opportunity saya harus kerja bagus di sini, minimal karir saya bagus. Saya nggak pernah berekspektasi untuk jadi pemilik waktu itu. Singkat cerita, perusahaan saya berkembang pesat. 1 tahun saya bekerja di High Five, saya diangkat jadi pemilik dengan dikasih saham cuma-cuma 30% di bulan Agustus 2021. Kok bisa? Karena saya kerja keras untuk perusahaan ini, dan di Agustus itu 4 orang komisarisnya mengundurkan diri karena dia mau fokus ke bisnis-bisnisnya masing-masing. Ya, di masa Agustus 2021 ketika saya dipercaya jadi pemilik, makin gila. Semua kesempatan saya ambil, semua opportunity saya ambil, dan alhamdulillah sampai hari ini update-nya karena saya baru rekrut lagi 8 orang karyawan bekas Hard Rock Cafe yang baru tutup, 164 karyawan saya, Pak.